Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan kaidah yang ke-18. Al-qaidatus tsaminata asyarata. Kaidah yang ke-18. Iza ta'arada, apabila bertentangan, mafsadatani, dua mafsadah, dalam tanda kurung dua kerusakan. Ru'ya a'zamuhuma dararon, maka dihindari yang lebih besar bahayanya. Birtikabi akhafihima, dengan melakukan yang lebih ringan. Langsung ke contoh saja. Minha, diantaranya, ya juzu, boleh, syaqqu batnil mayyiti, membelah perutnya mayat. Iza kana fi batnihi, apabila dalam perutnya waladun turja hayatuhu, waladun, anak, turja hayatuhu, yang diharapkan kehidupannya. Jadi ceritanya ini ada mayit yang di dalamnya itu ada janinnya gitu. Tentu ini berarti perempuan, laki-laki nggak ada janin. Nah, ada mayit perempuan yang hamil, dalam perutnya ada janinnya yang masih hidup. Nah, maka hukumnya membelah janin tersebut, membelah perut si mayat demi menyelamatkan janin, itu hukumnya boleh. Kita terapkan pada kaidah ini. Apabila ada dua kerusakan, dua mafsadah, maka kita menghindari yang lebih besar kerusakannya dan melakukan sesuatu yang lebih ringan bahayanya. Coba kita bandingkan meninggalnya seorang atau hilangnya jiwa seseorang dengan matinya bayi, sama membelah perut orang yang sudah meninggal. Itu lebih besar mana? Lebih bahaya mana? Atau lebih besar mana kerusakannya itu? Mafsadahnya lebih besar mana? Tentu hilangnya nyawa seseorang itu lebih besar bahayanya daripada hanya membelah perut seseorang yang sudah meninggal. Maka hukumnya boleh kita menghindari hilangnya nyawa seseorang dengan menyelamatkannya dengan membelah perut mayat tadi. Hukumnya boleh. Langsung ke kaidah yang ke-19. Al-qaidatut tasi'ata asyarata. Kaidah yang ke-19. Dar'ul mafasidi, menolak mafsadah. Apa tadi mafsadah? Kerusakan. Menolak kerusakan. Menolak mafsadah atau dalam kurung kerusakan. Muqaddamun, itu didahulukan. Menolak kerusakan itu didahulukan ala jalbil masolihi, daripada mengambil kemaslahatan. Ala jalbil masolihi, daripada mengambil kemaslahatan atau kemanfaatan. Minha, diantaranya, contoh-contoh, berkumur al-mubalaghatu, berlebihan, fil madmadoti, dalam berkumur, wal istinsyaqi, dan beristinsyak. Madmadoh itu berkumur, yakni memasukkan air ke dalam mulut. Nah, kalau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Prakteknya ini adalah ketika sedang wudu.
masnunatun itu sunnah, hukumnya berkumur dan beristinsyak itu hukumnya sunnah. Koma, perlu penting ini. Wa tukrahu dan dimakruhkan. Kalian hukumnya itu sunnah ketika berkumur-kumur dan beristinsyak ketika wudu, sekalipun itu mubalaghah atau berlebihan sampai kira-kira ya semua kotoran hilang lah dari hidung maupun dari mulut. Wa tukrahu dan dimakruhkan lis-shaimi bagi orang puasa. Hifdzon hifdzon lis-shaumi min ayyatruqa ilaihil mubtilu. Hifdzon karena menjaga, lis-shaumi untuk puasanya. Hifdzon karena menjaga, lis-shaumi untuk puasanya. Min ayyatruqa ilaihi menjaga min ayyatruqa ilaihi dari min ayyatruqa ilaihil mubtilu, langsung aja dari terjadinya hal yang membatalkan, dari terjadinya hal yang membatalkan atau dari adanya hal yang membatalkan, dari adanya hal yang membatalkan atau dari terjadinya hal yang membatalkan, sama. Jadi ini menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Menolak batalnya puasa itu lebih didahulukan daripada khawatir ada puasa. Ini bisa sama juga dipraktekkan dalam atau sedia payung sebelum hujan, bukan, menjaga lebih baik daripada mengobati, yaitu intinya ya kita lebih didahulukan menghindari kerusakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Tidak, tadi bukan yang menjaga lebih baik daripada mengobati. Itu sama juga sih, bisa sih. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Karena dengan menjaga berarti menolak penyakit daripada mengobati. Kalau itu udah terjadi, sepertinya sih nggak masuk gitu. Lanjut yang ke kaidah 20. Al-aslu fil abdoi at-tahrim. Al-qaidatu al-ishruna, kaidah yang ke-20. Al-aslu, hukum asal, fil abdoi dalam berjima, at-tahrimu itu haram. Hukum asalnya berjima itu haram. Maksudnya hukum asal memanfaatkan ya kemaluan itu haram. Hukum asal dalam berjima itu haram. Minha, diantaranya, langsung ke contoh saja. Idza ikhtalatat, apabila bercampur, mahromatun, perempuan mahrom, biniswati qaryatin, dengan perempuan-perempuan desa, mahsuratin, yang terbatas, imtana'a maka tidak boleh al-ijtihadu, berijtihad, tidak boleh berijtihad untuk memilih salah satu di antara mereka untuk dinikahi.
Li'anna min syartil ijtihadi, karena termasuk syaratnya ijtihad, fi syai'i, dalam sesuatu, syaratnya berijtihad dalam sesuatu, dalam suatu hal. Ayyakuna asluhu mubahatan, harus yang asalnya mubah, yaitu yang asalnya mubah. Berijtihad dalam suatu hal itu yang asalnya mudah, yang asalnya mubah. Hatta yata'ayyada dzalikal aslu, sehingga hukum asalnya menjadi kuat. Al-ijtihadu dengan ijtihad. Koma. Wa innama jaza, dan adapun boleh, an-nikahu nikah, fi surati ghairil mahsurati, dalam gambaran perempuan-perempuan yang tidak terbatas, tidak terhitung. Maksudnya kalau perempuan-perempuan dalam satu desa itu kan mereka terhitung karena terbatas, diketahui jumlahnya ada berapa. Tapi kalau tidak terbatas, maksudnya tidak diketahui jumlahnya, perempuan dalam satu negara itu repot, itu nggak bisa, saking banyaknya. Rukhsatan sebagai keringanan, li'alla yansadda, supaya tidak tertutup, babun nikahi, pintu pernikahan. Wayan fatihah, dan terbuka, babus sifahi, pintu zina. Jadi saya jelaskan bahwasanya perempuan mahram kan nggak boleh dinikah. Perempuan mahram itu nggak boleh dinikah. Kalau seandainya ada perempuan mahram seseorang, tidak diketahui yang mana, dia nggak mengetahui mahram saya ini yang mana, dan mahram tersebut itu berada di suatu kampung, dan jumlah perempuan kampung tersebut ya terhitung berapa jumlahnya gitu. Maka si laki-laki tersebut itu nggak boleh berijtihad untuk memilih mana yang bukan mahram saya, untuk menikahinya itu, memilih